Duit tuh menurut gue belum tentu bisa buat orang ini sih bahagia. Iya sih. Hargain orang kalau lo mau dihargain balik. 3, 2, 1 RAD Podcast with Dio. Iya. Halo semuanya guys. Yo, apa kabar yo? Baik alhamdulillah. Oke, jadi kan kita udah aman semua nih, Aman. udah negatif semua, jadi boleh pakai masker ya. Ya. Selalu aja. Selalu aja. Oke, yo, jadi gimana nih? Betul. Selama COVID apalagi sekarang lagi meningkat ya kan? Parah. Lu Lagi cuy. Iya, makanya lu ini enggak keluar nggak? Apa udah di rumah aja nih? Jujur ya, gue dari awal corona emang keluar bayi bang hidupnya. Iya. Nggak bisa di rumah ya? Nggak bisa gue. Iya parah nih. Emang nggak betah gitu di Nggak rumah. betah aja gitu di rumah. Maksudnya kayak ya udahlah cuek anjing. Ya oke, jadi di podcast gue kali ini gue bakal ngebahas nggak jauh-jauh sebenarnya, nggak jauh-jauh dari masalah percintaan gitu. Ya Allah, percintaan mulu ini. Gini, mungkin kan lu kan udah lebih berpengalaman ya daripada gue nih. Ya. Nggak gitu juga sih bang, maksudnya kayak ya udah lah, gue udah pernah kayak gitu maksudnya kayak. Udah pernah ngapain yuk? Anjing, goblok. Apa tuh? Jadi gini, sebenarnya kayak gimana ya, gue kan mikir karena gue sering banget main TikTok nih, jadi gue punya mindset yang kayak mikir ya cewek itu rata-rata sebagian besar nyari cowok ya cuma dari fisiknya, hartanya udah mentok itu doang tuh. Iya. Nah kalau dari dari pengalaman lu sendiri nih, maksudnya dari lu ngechat cewek gitu, kayak pernah nggak sih lu ngerasa insecure gitu? Kalau menurut gua kalau insecure itu setiap orang nggak sih? Iya sih. Kayak setiap orang pasti punya anjing. Kalau misalkan kayak nggak mungkin kalau misalkan deketin cewek kayak anjing gue pede nih sama dia, gue bodo amat, gue mau dia mau sekaya apapun nggak mungkin, pasti ada yang kayak rasa dikit ya anjing nih orang pakai barangnya mahal banget, gue tahu itu harganya. Nah kayak gitu istilah katanya kayak gue pernah bang insecure kayak gitu tuh waktu pas ya dia waktu ini cewek gue yang sekarang tuh kayak kan awalnya ngechat gue kayak maksudnya gue mau cerita nih gak apa kan ya? Nah gue bingung nih, maksudnya gue jarang loh bang, maksudnya di cewek duluan. Di jarang banget dan gue bingung anjing, maksudnya kayak lu dengan sepede itu ngechat gue sekebuka itulah sama gue, se-welcome itu, maksudnya kayak dia cerita dia liatin mantannya ke gue. Oh iya. Dan dia nanya mantan gue kayak gimana dia mau ngeliat, gue kasih dong. Dan gue mikir banget kayak dia baru kenal sama gue, baru ngechat gue, maksudnya kayak seakan-akan udah kenal gue sebulan, udah deket banget ya, udah deket banget. Gue bingung tuh, maksudnya kayak ini orang aneh banget. Nah jadi ini beda topik apa gimana ya, gue mau cerita aja nih, maksudnya awal gue sama cewek gue yang sekarang. Jadi awalnya tuh si Onil, gue lagi di rumah Onil nih sama teman-teman gue kan depan. Terus pas di rumah Onil tiba-tiba Onil di dalam rumah tuh, masuk dulu ya gue ke dalam. Iya Nil, biasalah. Terus bocah pada ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia keluar ngasih HP ke gue. Oh gitu. Kayak yuk ngomong yuk. Apaan Nil? Gue bilang gitu kan. Apaan Nil? Udah lu ngomong OTW. Gue ngomong dong dengan begonya gue ngomong kayak OTW ya, gue gitu. Ternyata itu cewek. Itu cewek. Terus kayak ayo udah OTW sana. Nyuruh gua, siapa nyuruh gua OTW kan? Maksudnya apa sih Nil? Lu OTW, lu kan bilang OTW. Anjing lu, gitu. Anjing lu gak lucu bego, udah lu OTW Nil. Terus kata Nil kayak enggak, mager lu aja yuk jalan. Enggak nih, orang lu yang punya, maksudnya lu yang diajakin, masa ya gua yang kesono. Kucu-kucu kan gak kenal gitu kan. Akhirnya singkat cerita, pas di sore itu gue ngajak berangkat, karena cewek itu lagi di Ayon kan. Nah, terus sore itu gue nggak jadi datang. Gue yang kayak udah gitu loh, ngerti nggak sih kayak? Ya udah santai aja. Sekilas itu cuma sekilas kayak udah. Tiba-tiba dia ngechat gue malam-malam. Gimana cara dia tahu lu? Dia dari Onil. Kayak iya. dia kan nama IG-nya tiba-tiba ngechat gue kan. Terus gue kaget dong. Dia ngechat gue kayak gini,
lu Dio kan ya, lu tadi kenapa nggak datang? Jadi gitu kan. Terus gue bilang ya kayak, Nil dia ngechat gue nih Nil. Ya udah jawab. Ya udah gue jawab kan. Kayak, lu tadi kenapa nggak datang gitu kan? Terus gue bilang kan kayak, iya sorry tadi ada maksudnya ada urusan gue sama temen gue ke Bintaro kan. Maaf nggak bisa datang tadi gini semacam. Udah tuh sempet yang kayak udah karena di situ posisinya gue gini bang, gue baru putus sama cewek dan posisi di fase itu gue lagi yang nggak mau deket sama cewek dulu, nggak mau buka hati gitu ya? Istirahat dulu, ngerti nggak sih kayak gitu kan, makanya gue nggak terlalu ngeladenin dia gitu kan. Iya. Dan apa namanya pas dia udah tuh udah berhenti malam itu udah berhenti sumpah udah berhenti, besokannya dia ngechat gue lagi. Terus? Makin lama makin ngebuka topik terus. Tapi dia yang mulai gitu ya? Dia yang mulai? Dia yang mulai. Gue yang kayak kok gue dari diri gue tuh gue udah janji kayak gue nggak mau deket cewek dulu, gue nggak mau deket sama cewek dulu, udah cukup istirahat dulu, nanti dah kalau gue lagi pengen lagi. Terus yang kayak ya udah dah, maksudnya kayak gue ladenin dah. Pas gue ladenin segala macem, gue ngomong ke Nil dia ngechatin gue dulu mulu nih Nil. Udah jawab lah, coba aja sih, siapa tau lu cocok. Ngomong gitu kan. Terus gue kayak iya kali ya, gue coba aja dulu kali ya. Gue masih ya anak-anak muda mah labil anjing. Maksudnya kayak coba deh. Iya oke, gue coba. Pas begitu gue coba ya alhamdulillah sampai sekarang sama gue. Alhamdulillah. Kayak mulus banget. Enggak anjing, kayak mulus banget ya. Apa kisah-kisah cinta orang anjing. Parah. Enggak, dan yang kocak lagi apa bang? Gue nanya sama cewek gue kayak, aku bingung deh sama kamu. Apa yang buat kamu yakin awal itu ngechat kamu? Bang, mana ada cewek ngechat cowok, maksudnya dia nggak tahu loh sifat asli gue kayak gimana, latar belakang gue orangnya kayak gimana. Siapa tahu bisa gue jadi cepu, dia cerita ke gue aduin kemana segala macam. Dia tuh kayak yakin banget kayak lu kayak ya udah lu gue mencerita ke lu gitu. Nah masalahnya dari awal aja, dari dia ngechat lu pertama kali aja gue udah gimana ya, kayak anjing. Bingung nggak sih orang baru kenal tuh nggak mungkin yang pure lu cerita kayak gue galau nih, misalkan lu sama gue nih, bang gue galau nih bang, itu masih cocok. Tapi kalau gue baru ngechat lu nih, woi misalkan ya gitu, misalkan terus langsung curhat kan nggak mungkin anjing, kayak aneh itu. Iya, makanya gue bikin yang kayak gue ngeyakinin cewek gue kan kayak apa yang kamu yakin itu, maksudnya kayak gue tuh jadi ini lu apa namanya jadi pegangan lu gitu ya kan. Terus apa yang dia jawab? Nggak tahu ya, nggak bisa dijawab. Itu dari hati aku tuh kayak ya udah gitu, kayak mungkin hatinya dia bilang kayak ini nih orang gitu, mungkin ya. Kemudian dia jawab kayak gitu sih, gue bilang kayak anjing, kayak lu keren anjing, lu orang paling keren bangsat. Soalnya kan kata-kata nih sebagai misalnya cewek pasti kayak jual mahal anjing, nggak mau dia ngechat duluan. Demi Allah bang, yang gue kaget tuh apa ya, dari awal tuh dia nyeritain mantannya, sikap asli dia seterbuka itu gitu. Seterbuka itu. Kayak dia nggak tahu gue mau sama dia apa enggak gitu kan. Tapi dia udah yang kayak ngunjukin kayak gue gini-gini nih orangnya, gue gini-gini segala macem. Kayak dari awal seakan-akan dia ngasih tahu kalau dia tuh udah nyaman sama lu. Iya, kayak anjing nih. Kayak gitu kan. Gue bingung anjing kayak nih makin ngechat gue mulu, gue makin yang kayak nih ngechatin gue mulu nih, lu tanggung jawab lu nih, gue gitu kan. Kata dia coba aja dulu yo, siapa tahu cocok gini-gini, baik kok orangnya segala macem. Ya alhamdulillah sampai sekarang sama gua. Itu sih yang anjing. Bisa dibilang ya semoga gua langgeng aja ya dia. Amin. Paling lama sama gua. Maksudnya gua cewek paling lama sama gua. Oh, sebelum-sebelumnya bentaran semua. Tapi kalau misalnya gimana ya? Lu punya gak sih tipe cewek kayak gimana, lu pengen cewek kayak gini gimana? Punya gak tipe-tipe cewek gitu? Kalau tipe gue tuh gak bisa diinin sih bang, gak bisa diomong. Maksudnya kayak kalau misalkan lu nanya nih, yo ini cakep apa enggak, gue bilang biasa aja ya biasa aja gitu. Karena menurut gue kayak misalkan menurut orang-orang cantik nih, gue bilang kayak artis TikTok deh, Ansel gitu-gitu. Gue bilang biasa aja bang. Maksudnya kayak ya udah anjing. Maksudnya gue nggak bakal ngelihat yang kayak gila cakep banget dah gini-gini, bakal jadi cewek gue nih gini-gini. Gue gak kayak gitu bang, orang maksudnya kayak selagi gue nyaman, selagi gue kayak sefrekuensi sama dia, kenapa enggak gitu loh. Kenapa selagi gue bahagia lah gitu sama dia.
Berarti nggak menutup kemungkinan buat lu bisa gini. Lu nggak pernah nih ketemu sama nih cewek nih, lu cuma kenal dari IG atau dari lain gitu kan. Terus lu ngechat, cuma lu ngerasa kalau lu ngechat itu kayak nyambung terus, kayak sefrekuensi segala macam. Cuma lu nggak tahu nih bentukannya kayak gimana nih, mukanya kayak gimana, orangnya kayak gimana, terus kayak status ekonominya kayak gimana. Tapi lu nyaman sama dia, lu lanjut gak? Lanjut. Walaupun lu nggak tahu mukanya nih. Gue tahu pasti. Maksudnya gue lanjut bang. Maksudnya kayak gue emang nggak lihat dari mukanya awal-awal. Dia, gue minum juga ya. Iya lah. Kayak buat gue sih juga emang muka tuh cuma sekedar tahu aja. Cakep itu relatif anjing. Maksudnya kayak gue juga kayak bukan yang nyari yang cakep banget atau gimana, cuma muka tuh buat gue cuman kayak muka lu kayak gini. Selagi selera lu kayak gitu ya kenapa enggak? Maksudnya kalau teman-teman lu bilang yo cewek lu biasa aja atau gitu macam. Ya menurut gue dia menarik buat gue kenapa enggak gitu. Lagian yang jadian lu sama dia bukan makanya lu gitu kan. Nah, gue pernah bang kayak gitu, maksudnya kayak berapa bulan ya? Enggak, itu maksudnya deket doang ya, enggak jadian, maksud kayak mutualan lah ibarat kata. 2 minggu, 2 bulan apa gue lupa deh. Enggak pernah ketemu. Di IG doang. Terus gue callan gitu-gitu doang. Nah, itu kayak jujur ya, sebenarnya biasa aja ceweknya, biasa banget, cuman teman-teman gue juga pada bilang kayak biasa aja gue cewek lu kurang gini segala macam kan. Terus gue kayak ya udahlah, tapi lu nyaman. Iya, maksudnya gue nyaman sama dia. Terus kayak ya udah gue, nah yang gue di situ kesel tuh dia waktu nggak tahu sih ini salah gue apa salah dia. Dia bukan malkorin sih jatuhnya, kayak gue janjian nih bang mau ketemu sama dia. Kayak kan gue ibarat kata itu ada daerah nih, lumayan ada jauh soalnya. Nah terus udah dijanjiin lah, kayak lu tau kan kayak dari minggu lalu misalkan mau lu hari nih minggu, misalkan lu dari kemarin udah ngomongin kan bla bla segala macam ngomongin. Hari gue jalan, posisi di situ HP gue rusak. Jadi gue nggak megang HP dong. Jalan nggak megang HP tuh? Nggak megang HP. Jadi gue dengan maksudnya gue nggak bego anjing. Jadi gue bilang ke dia kayak lu nunggu di ini ya, di misalkan food culture luar. Nanti gue ke situ, lu tunggu aja. Kalau lu nyampe duluan lu tungguin gue. Kalau gue nyampe duluan, gue nungguin lu gitu kan. Karena gue kan ngerokok. Gue datang, gue bilang nih, gue OTW ya. Gue datang nih bang, gue ngerokok. Gue mikir kan sama dia Ciputat. Sore macetnya gimana dah, maksud gue kayak udah gitu kan. Oke, gue tungguin. Gue liat jam, anjing jam 4. Gue nungguin dari jam 2:30. Gila lu. Jam 4 saat gue tungguin lagi, gue rokok gue sebungkus habis anjing. Gue beli minum gue habis. Gue ini nggak mungkin ini dari Ciputat anjing, dia dari Bogor bangsat. Terus kayak gue tungguin lagi bang, pikiran gue mau nungguin habis maghrib, kurang baik apa gue anjing. Apalagi posisi lu nggak megang HP. Sampai habis maghrib, gila lu berapa jam anjing gue nungguin dia. Terus kayak parah. Gue udah kesel. Jam 5 gue nanya kan ke abang-abang yang yang bersihin meja. Jam berapa bang? Jam 5:13 bang. Oh iya udah makasih ya bang. Cabut gue. Gila. Dan gue cabut nggak putus asa gitu doang bang. Maksudnya kayak gue kelilingin bawah tuh. Masih nyari. Gue masih kayak anjing. Masa hari yang gue tunggu-tunggu nggak ada ini sama sekali kan, nggak ada hasil. Gue cari dulu nggak ketemu, kesel. Gue pulang, gue pulang ngebut, balik lagi dong gue ke bocah. Bocah kaget, gue ngebut dari jauh kan. Gue ngebut, turun, gue kayak ngamuk gitu lah, ngomong kesel kan kayak anjing lo gitu segala macam. Gue gini kenapa emang gini. Hari lu tau nggak kenapa dia udah datang. Dia udah datang tuh jam 3. Terus dia di dalam. Emang dia yang tadi kalau misalkan emang kurang jelas kan chat gue masih ada di dia. Gue nunggu di luar bukan di dalam. Dia di dalam nungguin gue. Cuman setengah jam. Terus balik. Tau nggak dia cabut anjing. Balik lagi ke rumah temennya. Parah banget. Maksudnya kayak anjir gue nungguin lu di luar anjing. Maksudnya lu cari dulu lah. Nggak punya nggak peka banget sih anjing. Maksudnya daerah situ loh. Nggak ada inisiatif di luar. Nggak ada inisiatif anjing. Terus udah tuh pertemuan pertama gue maafin. Yang kedua, gue nggak bisa nyalain dia sih. Maksudnya kayak
udah dijanjin juga. Tiba-tiba hari H apa namanya, ibunya masuk rumah sakit. Nah gue nggak bisa nyalain dia dong, maksudnya kayak ya udah musibah ibunya masuk rumah sakit. Nah gue kira gue bakal bisa ketemu, ternyata enggak juga, kayak apa, enggak deh katanya kapan-kapan aja deh, mama lagi masuk rumah sakit gitu kan. Dan setelah itu cetan lepas gue. Berarti sekarang udah lost kontak gitu ya? Udah nggak jauh, udah lama banget itu bang. Anjing gue kalau gitu juga kayak males anjing, udah ngechat juga. Males kayak semenjak lu ketemu ya kan, terus apa lu aja ketemuan terus dia nggak ketemu gitu kan akhirnya. Gue udah juga males anjing gue kalau kayak gitu. Dan jatuhnya hubungannya masih nggak jelas anjing. Iya pak. Belum jadi siapa-siapa, baru mutualan doang lewat HP, lewat chat atau call gitu kan. Kayak cabut juga santai lah. Iya, belum ketemu aja, makanya kayak gitu. Makanya gue kayak udahlah gue lepas aja anjing. Capek gue nurutin dia terus kayak gini kan, mau nyampe kapan anjing. Iya makanya. Nah terus kan kayak kalau gue jadi lu kan udah males banget. Nah cewek-cewek kayak gitu kan anjing nggak pantas banget buat diperjuangin anjing kalau gitu. Iya. Soalnya gimana ya? Lu udah berjuang nih. Iya. Terus perjuangan lu anjing sia-sia banget anjing. Bukan sia-sia lagi, Bro. Gila lu. Anjing. Gue kurang baik apa mau gue tungguin sampai Isa. Misalnya lu tungguin dari jam 2 gitu ya kan. Terus sampai jam berapa? Sampai jam 4 sampai jam 5 anjing 3 udah mau maghrib. Gue pulang maghrib anjing. Kacau banget. Parah. Harusnya tuh dia punya inisiatif anjing. Makanya. Nungguin kayak maksudnya keluar kan, gue dibilang gue di luar anjing. Maksudnya kayak gue lihat dia di rumah temannya lagi dan gue di situ bete anjing seharian. Anjing gila lu, kurang bete apa lu anjing. Iya itu untung sih dekat ketemuannya virtual. Iya. Kalau dia di Bogor wah anjing. Bangsat anjing, kalau di Bogor jauh banget tai. Gue juga, tapi gue mikir gini dah. Gue misalnya deketin cewek nih. Gue ngechat. Terus gue kayak callan sekali 2 kali. Terus kayak seakan-akan dia gimana ya? Kayak ngasih perhatian ke gue manis-manis gitu, tau gak sih lu? Iya. Manis-manis kayak anjing gitu. Iya. Gue malah ngerasa bahwa gue risih kalau cewek kayak gitu. Karena gue mikir gini. Ini cewek gue baru kenal sama dia seminggu 2 minggu. Iya. Baru callan sekali 2 kali. Gue belum pernah ketemu ya kan. Kayak baru lewat call doang. Terus dia udah manis nih sama gue. Dia udah kayak sosok perhatian nih sama gue. Iya. Gue mikir kalau emang dia bisa segampang itu buat perhatian sama gue, berarti nggak menutup kemungkinan buat dia untuk perhatian kayak gitu sama orang lain juga gitu kan. Iya. Nah, berarti dia sama orang lain segampang itu cuy. Iya, berarti dia sama cowok lain ya gampang juga gitu di lobbynya istilahnya. Nah, gue punya berpengalaman juga bang soal itu. Ini pas banget nih lu kalau ngomongin, gue punya pengalaman kayak gitu. Jadi gue pernah deket sama cewek. Deket itu ya biasalah gue chat kayak hai misalkan segala macem, chat berjalan dengan lancar, gue di chatan terus sering kan, call juga. Dia kan anak main game ya, maksudnya kayak main PUBG. Oh iya. Terus lu tuh gue udah di chat-chatan kayak biasa lah bang, kayak ngotelan kayak tadi. Menurut gue nih, menurut gue dia tuh udah kayak ngasih harapan gitu ya, lampu hijau buat dia. Gue nih maksudnya gue udah dikasih lampu hijau buat dia, jadi kayak ya udah gue malah maju dong gue maju segala macem. Tiba-tiba ini singkat cerita aja ya, tiba-tiba dia ngomong gini terakhir, yo maaf ya yo, kalau misalkan emang lu nganggap gue lebih, gue nggak bisa, lu cuman gue nganggap temen dong. Dia ngomong gini kayak, sorry ya lain lu gue blok, mungkin kalau gue berubah pikiran gue unblock, ngomong gitu. Gue langsung kayak oke. Bangsat juga. Dan yang gue bingung tuh dia yang manggil sayang duluan ke gue. Dan gue juga bingung kan, anjing orang manggil sayang baru deket persen dah gitu. Iya maksudnya lu mikir gak sih anjing, kalau gue diginin berarti kan gue udah kayak udah bisa ngemilikin lu dong, maksudnya kayak segala macem bla bla. Gue udah perhatian, dia perhatian balik karena dia duluan perhatian ke gue. Soalnya kayak dia juga ngasih harapan kan. Itu dia, gue bingung kenapa dia ngomong tiba-tiba kayak gitu. Kecuali kalau gue ngomong masih pantas anjing. Tapi ini dia ngomong kayak gitu. Itu gue bingung banget cewek-cewek kayak gitu. Makanya gue langsung kayak alah siapa boy. Nah ada kesempatan waktu itu dia di Alam Sutra tuh nongkrong. Gue samperin lah iseng nih. Ayo main yuk, kata dia gitu kan. Yuk ketemu. Gue ketemuin. Dia langsung, gue gak ngerti kan dia sama temennya salting anjing.
Lu tahu salting gak sih? Iya tahu. Kayak nggak jelas gitu dah. Gue nggak diajak ngobrol segala macem kan. Gue cuek. Gue ngerokok sendiri aja kan. Ada temennya juga cowok satu. Cowoknya temennya. Dia tuh belajar. Akhirnya tiba-tiba lu tau nggak? Dia kayak bisik-bisik ke temennya minta foto sama gue. Terus kayak udah gue foto. Akhirnya abis ketemu itu dia masih ngechat gue. Iya. Ngechat lagi di IG. Terus kayak udah nggak gue ladenin. Cukup tahu. Udah males gue ngelewatin kayak gitu. Buaya betina banget anjing. Parah nih. Maksudnya dengan gimana ya? Gue kalau dibilang pengalaman, Onil yang tahu anjing dari dulu. Yang gue deketin siapapun gue nangis depan dia segala macem. Pas corona ya, pas corona tuh gue kacau anjing masalah percintaan. Pasti anjing kayak dari dia yang cowoknya banyak, dari yang gue harus ngadepin dia yang sifatnya cuek, dari yang ngadepin dia lebay banget atau segala macem pun itu, sampai yang kayak dari yang gue megang chatan sama cewek 5 orang bang, gue di lain gue balikin satu itu dalam satu waktu tuh parah makanya si Arwin nih, Arwin Farah ya kan, suka ngeledekin gue. Misalkan dia nanya orang nih, yo ini siapa yo? Itu mah mantan gebetan gue suka diledekin kayak gitu. Karena emang pas aja bang anjing, pas dia nunjukin tuh emang itu mantan gebetan gue. Ya mau diapain ya? Gue bilang nggak, yo lu kenal nggak? Itu mah mantan gebetan gue. Yo lu kenal nggak? Gue nanya. Iya, itu mantan gebetan gue. Bukannya gue kayak anjing lu si fuckboy segala macem. Gue bilangin ke lu. Cukup gue aja ngerasain itu. Maksudnya kalau gue bilang jangan. Kalau bilang lu ya udah deketin karena gue udah ngerasain sama dia gitu loh. Jangan sampai temen gue kayak gitu juga. Jangan sampai kena yang jatuh ke lubang yang sama. Iya makanya gue diledekin mulu sama Arun Farah. Ntar mantan gebetan lu lagi. Ya emang pas anjing kalau lu nunjukin itu ya emang mantan gebetan gue gitu kan. Iya nih. Dia selalu sempit banget nih dunia nih anjing. Parah anjing. Enggak masalah gue deketinnya juga yang kayak yang ya bisa dibilang yang follow nama yang lain juga, maksudnya yang ada mutualannya. Ada maksudnya kayak ada yang kenal gitulah di BSD. Pasti kayak nanya nih, ini siapa? Itu mantan gebetan gua. Ledek-ledekin mulu gua anjing. Padahal emang gitu. Banyak deh Bang kalau masalah kayak gitu mah. Semua udah lu lewatin ya. Parah. Itu setahun lebih anjing gua ngelewatin gitu. Setahun lebih lu bayangin anjing. Gila lu. Tapi kalau gua kayak misalnya masalah cewek nih ya, gue masih oke sama cewek yang cuek nih. Tapi benar-benar cuek ke semua orang. Kecuali dia udah mulai nyaman sama satu orang, dia bakal terbuka tuh. Karena kalau gimana ya, jujur aja anjing gue seset punya gue nih. Maksudnya nggak mau dapetin cewek yang terlalu gampang buat baper. Nggak mau apa ya? Terlalu baper ataupun nggak mau dapet cewek yang dia baru gua chat, baru gua call, maksudnya kita belum ketemuan aja dia udah baper. Gua nggak mau yang kayak gitu loh. Tapi kayak gue yang susah buat didapetin, dia orang cuek banget gitu kan, kalau balas cuman Y G doang ya kan, anjing gitu tuh. Tapi ketika lu udah gimana ya, lu udah ngelobi dia dan dia udah benar-benar nyaman sama lu, dia bakal ngechat lu atau ngebales lu tuh kayak nggak sesingkat itu lagi gitu. Karena kayak gue ngerasa bahwa apa ya, ada ketika lu nggak berjuang, lu tuh nggak asik anjing di situ. Kayak ngerasa harus berjuang nih gue nih gitu. Maksudnya kalau di masalah perhubungan itu berjuang tuh yang paling berharga lu menurut gue. Kayak kalau lu misalkan jadian kayak sekedar jadian itu bakal nggak jadi serius lu. Bakal nggak lama dan nggak serius. Gue juga mikirnya gitu. Mikirnya kayak gitu kan. Karena gue bukan orang yang mau gue pengen ngumpulin nih mantan gue nih biar banyak gitu. Enggak, anjing gue pengen nyari satu, ya udah gue pengen seriusin. Gitu. Gue pernah bang kayak gitu. Tuh lu bayangin gue pernah mulu anjing. Lu pernah semuanya. Gue pernah ngechat cewek, bahasa tuh G Y A P, sampai diginiin sama temen gue kan, gue suruh ngejokin nih, diginiin sama temen gue, keyboard tuh rusak ya, digituin aja. Gara-gara yang kayak G A P, gue udah kayak buka topik segala macem. Nah ternyata singkat cerita, gue punya kenalan temennya Opal nih si Parit. Gue punya kenalan dia pernah deket sama Sasi. Ya Allah gue sebut anjing. Bangsat. Ya udahlah, nggak apa-apa. Dia pernah deket sama si itu kan. Nah, gue cerita dong. Gue pernah nih deketin dia. Dibalasnya kayak gitu.
Terus si Parit bilang emang dia orangnya kayak gitu yo, maksudnya kayak segala macem. Ya lu enak anjing, lu satu sekolah dulu. Kalau deketin ya ngomong langsung bisa. Gua kan belum pernah ketemu sama sekali, baru susah juga ngomong langsung. Iya makanya. Nah ternyata pernah deket juga sama temen gua Abid, maksudnya kayak, dan mereka ternyata pernah bukan labrak sih. Kayak si Parit tuh ngechat si Abid gara-gara ngechat si ini. Gue baru tahu anjing bangsat. Terus kalau dia ngomongin tentang si cewek, gue langsung kayak anjing tuh orang sombong banget ya. Gue dulu ngechat gue gini segala macam kan. Gue baru tahu dia berdua tuh sempet ngedeketin lah. Iya. Karena udah deket sama Parit, si Abid nggak tahu. Jadi si Parit tuh ngechat Abid. Ya gitu loh anjing. Tapi kalau misalnya lu deketin cewek nih, deketin satu cewek, yang lu nggak tahu adalah si cewek ini juga dideketin sama temen lu. Ini sama-sama ngedeketin nih. Lu pilih, lu tetap lu maju apa gimana nih? Hah? Misalnya gimana ya? Gini deh. Bentar. Posisinya sama-sama mulai dari nol gitu. Jadi enggak ada. Bentar. Si cewek ini enggak ngebuka butir. Lu pas bego. Lu pas. Ini ada ceritanya cuy. Apa? Dan ini disebutin di video lu. Yang mana? Yang Opal bilang. Yang sama si Dayo. Ingat gak lu? Oh iya. Nah, itu dia anjing. Nih gue mau cerita nih nih. Coba gue pengen lihat dari persepsi lu gimana nih. Jadi ceritanya gini bang. Pada waktu malam-malam, gue di rumah Opal kan, sesuai cerita tuh, sama. Gue di rumah Opal, gue di dalam rumah Opal tuh. Yang lain di luar, ada yang di luar ada di dalam kan. Tiba-tiba gue denger suara cewek kayak tante depan gitulah. Oh iya. Ngomong gini kayak Opal apa siapa gitu dipanggil. Maaf mau nanya. Oh yang nganterin itu ya? Iya. Alfamidi di depan buka 24 jam enggak? Terus gue bilang, bocah bilang kan, oh buka Tan. Oh iya makasih ya. Ada nyeletuk. Mau dianterin nggak Tan? Terus kayak, oh boleh deh. Sama siapa? Apa? Terus bocah oper-operan gitu kan. No Dio. Yo lu anterin yuk. Dengan begonya gue keluar nggak tahu apa-apaan kan. Anterin yuk ke Alfamidi. Ya udah gue anterin kan. Gue anterin nih. Pokoknya dicerita tuh. Iya tante segala macam ngejoki juga gini-gini kan. Cerita gue nge-track di mana kan. Ternyata dia joki Monasco anjing. Bangsat kata gue. Gokil nih tante anjing. Ya sudah tuh gue boncengin dia. Akhirnya gue tawarin anak-anak mau apaan, mau kopi apa gini macam kan. Kopi aja deh Tan, boleh Tan gitu kan. Gue awalnya nolak tuh. Makin dia makin maksa. Ya udah kopi aja. Ya kopi aja Tan. Ya udah tiba-tiba dia nyosorin HP ke gue. Kayak IG kamu apa? Lu tau gak sih bang, anjing gue bukan yang demen sama kayak, maksudnya bukan yang malah yang kayak anjing nih tante kayaknya suka sama gue nih. Nggak gitu anjing, gue malah yang kayak bangsat gue takut diapa-apain anjing. Terus akhirnya gue kasih dong, ternyata dia mau ngasih ponakannya. Oh. Ngasih unjuk lah foto ponakannya. Nih ponakan tante cakep gak? Gue ngeliat kan. Oh iya tante cakep kayak gitu kan. Iya cantik ya, iya. Ajak tuh main, kalau misalkan main ajak aja ponakan tante sering di rumah kok gitu segala macem. Siap tante, atur kan. Cewek kan biasa sih. Masa nggak di lobi. Iya, goblok. Terus nggak, gue biasa aja, maksudnya kayak buat bocah main aja, maksudnya kayak. Terus udah kan, gue balik. Terus gue dikasih IG-nya sama tantenya. Dikasih IG ponakan kan. Nih ponakan tante yang tadi. Akhirnya gue chat segala macem. Belum gue chat tuh. Gue nggak tahu kalau dia bilang terima kasih duluan sama Opal malam itu. Gue nggak tahu kan. Tiba-tiba pagi-pagi gue nginep di Monil tuh, ingat banget gue. Nginep di Monil. Terus biasalah gue Monil tuh dulu emang sering banget yang nyari cewek gitu loh. Kayak gue chat siapa nih sekarang nih gitu kan. Terus pagi-pagi gue bangun tidur. Biasalah gue ngerokok sarapan. Tiba-tiba gue kepikirannya bang, gue dapet cewek yang semalam nih idenya. Ini kan chat coba chat. Gue chat nih lancar anjing. Lancar, masuk omongan sama gue, masuk dibantuin sama Onil kan. Segala macem bla bla bla. Tiba-tiba si Opal, setelah itu kan gue balik, gue main lagi malam. Opal bilang gini sama gue, anjing ya lu tau gak sih cewek yang semalam ponakan si tante, cakep anjing gini segala macem. IG-nya juga gue dikasih. Oh iya Pak, iya. Udah gue chat lagi kata dia gitu kan. Terus gue langsung kayak anjing, sama dong kita bangsat. Terus kayak gue masih belum yang kayak gimana kan. Ya lu juga baru awal banget. Banget. Terus gue chat segala macem.
itu si Onil sempet yang kayak, hah Opal juga deketin, ya anjingnya begitu kan, kayak segala macem. Akhirnya udah tuh gue chat-chatan, lu bayangin gue malam minggu sampai ngomong kayak gini sama Opal. Udah Pal, lu aja yang maju, udah Leo lu aja, beneran lu, iya enggak apa lu aja gitu kan, segala macem oper-operan. Akhirnya gini Pal, lu aja udah yang maju, gue mundur deh, gue ngalah gitu kan. Akhirnya dia, yaudah yuk gue yang maju ya, iya. Terus gak ada, ya udah sama Opal lanjut. Dan si cewek ini nanyain, si Dio kemana kok jarang ngechat gua? Nanyain ke Opal. Opal. Opal bilang kayak mungkin dia sibuk kali. Ya udah, gue udah kayak udah nanyain gitu, udah sakit sih kalau gua. Apa? Biasanya lu deketin cewek nih. Misal gua sama lu nih deketin satu cewek yang sama. Terus si cewek ini nanyain lu ke gua. Anjing udah sakit udah gitu. Parah. Udah kayak anjing ada gua. Kagak, gua tipikal orang yang gini, Bang. Maksudnya kayak paling enggak bisa gue berantem sama teman sendiri gara-gara cewek. Iya sih emang. Gue lebih baik ngalah orangnya. Gue lebih baik ngalah orangnya kalau kayak gitu. Dan bukan kalau misalkan bener-bener dari nol nih, gue ngalah. Tapi kalau misalkan emang itu cewek gue dan tiba-tiba temen gue ngedeketin cewek gue dan dia deket, itu baru masalah. Iya sih benar. Fatal men, maksudnya kayak itu di cewek gue, masa ya lu deketin anjing. Atau lu udah deket terus dia tiba-tiba masuk. Nah. Iya kalau misalkan udah cewek lu itu udah pasti yang kayak berantem mah pasti lah anjing. Orang udah judulnya itu cewek gua. Iya makanya. Kalau misalkan sama-sama nol ya gua ngalah. Kenapa orangnya kayak gitu, Bang? Kenapa enggak lu tetap lu lanjut aja gitu? Maksudnya ya sama-sama berjuang aja. Lu deketin, dia deketin, ntar yang dapet siapa gitu. Gua enggak gitu, Bang, orangnya dibilangin. Gua lebih baik ngalah dari awal. Oh, gitu? Kayak udah gua kasih teman gua aja. Mungkin dia soalnya Opal yang kayak nyari-nyari cewek terus Bang ke gua kayak, "Yo, mana sih yo cewek gini-gini segala macem." Ya gua tahu dia lagi butuh. Hah? Asrama lu rame emang soalnya kan setan. Bangsat lu. Agak terus yang kayak udahlah buat Opal aja lah, kasihan nih gue gini-gini segala macem. Ya udah gue mundur, Opal yang maju. Nggak jadi sama Opal. Terus nggak jadi sama lu juga? Nggak jadi sama Opal. Si anjing si Arwin deketin juga. Itu dia yang gue bingung anjing. Arwin deket sama Arwin yang bisa sama Opal. Gila dioper maksudnya. Bukan dioper. Bukan dioper sih, kayak gue juga bingung. Arwin ngedeketin kan. Terus kayak diledek-ledekin tuh Arwin anjing deketin. Dia kolan juga. Kalau gua sama nih cewek enggak kolan, enggak kolan, cuma cetan doang. Kalau Opal sama Arwin tuh kolan gitu-gitu sampai malam ketidur gitu. Kayak gitu-gitu dah. Arwin enggak jadi. Enggak ada yang jadi sama dia. Anjir. Dari gua enggak ada yang jadi. Gua mundur, Opal enggak jadi, Arwin enggak jadi. Terus setelah Arwin ada lagi enggak nih? Apa? Setelah Arwin enggak ada lagi. Katanya sih dia balikan sama mantannya, kata Opal. Oh. Ya, jadi gitu guys. Jadi cerita yang waktu video sebelumnya ini yang Opal bilang Dayo itu ini persepsinya Dio ya, itu cerita fullnya di sini guys. Tonton aja. Makanya gue kayak ya udahlah, anjing kalau udah sama teman mah lebih baik ngalah gue daripada kehilangan temen ya. Enggak, gue lebih kayak anjing masa ya berantem lu. Anjing lu ngapain berantem bocah banget cewek tai. Iya itu kayak anjing rebutan cewek lu berantem. Alah ya boy. Kayak lebih baik diri lu, mending lu yang ngalah anjing. Iya sih benar. Iya. Kecuali emang udah jadi cewek lu. Iya, itu baru beda. Iya. Lu bayang lu perjuangin buat cewek lu. Iya. Tapi tiba-tiba diambil sama temen lu sendiri. Itu baru masalah. Itu baru bangsat. Tapi kalau lu PDKT nih dari 0 sama 0 nih sama masih oke lah ya. Masih kayak udah gue belum dapet apa-apa dari lu. Ya, iya, gue juga masih belum berharap apa-apa iya, gitu kan. Masih baru buka topik awal-awal aja. Kayak gitu, Bang. Tapi kalau lu paling lama PDKT berapa lama yuk? Maksudnya kayak berapa bulan atau ada yang sampai jujur gue gak ngerti namanya PDKT atau segala macam. PDKT itu apa sih, Bang? Gue juga gak ngerti. Katanya sih pendekatan. Pendekatan. Gue gak ngerti nih konsep PDKT itu kayak gimana dan kenapa bet nih harus PDKT gitu. Gue gak ngitungin sih. Maksudnya gue nganggap itu sama nih. Orang jujur aja mantan gue tuh cuma 2. Cuman 2 yang benar-benar mantan ya, yang benar-benar jadi sama gue. Cuman 2. Yang lain mantan gebetan. Itu enggak 20 itu ya? Anjing. Enggak tahu udah berapa anjing. Anjing. Terus kayak ya udah kayak kalau lu ngomongin PDKT gue enggak pernah ngitungin karena semuanya juga mantan gebetan anjing. Iya. Kalau lu belum jadi mah jatuhnya masih PDKT sampai akhir anjing. Iya sih. Iya enggak sih? Kalau lu belum jadi. Tapi kalau lu deketin cewek nih gimana ya? Apa emang harus chattingan atau callan setiap hari gitu? Atau gimana ya? Atau tarik ulur sih, misalnya nggak harus yang kayaknya setiap hari harus chatan, setiap hari harus callan gitu. Emang harus begitu banget apa gimana tuh?
Kalau gue sih dari dulu emang sering, maksudnya kayak mungkin pas waktu covid dulu kan pada gabut ya, pada nggak tahu ngapain kan, jadi ya chatan tiap hari pasti tiap hari ngabarin gitu segala macem. Itu ya gue juga bingung tuh, kenapa harus ngabarin nih? Maksudnya lu sama orang tua lu aja belum tentu lu ngabarin kalau main kemana-mana. Iya. Tapi kenapa aku sama lu sama cowok lu atau lu sama cewek lu? Ya lu harus ngabarin lu kemana, lu main sama siapa, anjing orang tua gue nggak gue gituin gitu maksudnya. Iya, itu dia yang gue bingung, gue bingung dan masuk anjing anjing. Ya. Cewek gitu kan, giliran cewek gercep kan jawab. Tapi kalau orang tua nyuruh pulang kayak diintar duluin. Iya, sampai nyokap gue nelpon kan. Iya udah dibaca dari notif. Anjing. Lu bayangin aja bangsat. Itu tai baci. Maksudnya anjing durhaka banget, anjing durhaka. Parah sih, cuman ya alhamdulillah nyokap gue setuju aja main sekarang, maksudnya kayak. Oh gitu. Iya, tahu nyokap gue main sekarang tuh. Iya, lebih bagus begitu lebih lah. Bagus. Dan gue tipikal orang yang pacaran gak mau diem-diem. Iya. Dalam arti yang kayak gue mau mengenal orang tua dia. Kalau misalkan gue gak kenal sama orang tuanya, misalkan gue ngajak jalan dia diem-diem. Mulangin dia diem-diem. Gue juga skip banget sih. Orang tuanya mandang gue apa? Anak berandal nih. Iya. Maksudnya diem-diem kan nggak tahu, maksudnya latar belakang gue atau anaknya dia apa-apain di luar kan gak ada yang tahu. Dan kayak nggak dewasa aja. Nggak dewasa gitu. Iya. Maksudnya kayak gue lebih pengen dia tahu gue dan gue tahu orang tuanya gitu loh. Kayak saling kenal. Iya gitu. Saling kenal dan orang tuanya tahu gue kayak gimana nih, balikinnya jam berapa, harus kayak gimana gitu kan. Iya, gue lebih pengen kayak gitu dibanding gue diem-diem. Karena kalau diem-diem tuh gimana ya? Menurut lama-lama juga bakal kebongkar. Menurut gue yang kayak apa ya? Guanya nggak nyaman anjing. Iya. Kayak kita harus nyembunyiin sesuatu mulu gitu. Iya, nyembunyiin terus. Iya. Yang kayak diem-diem gitu segala macam, jemput kayak diem-diem bilangnya sama siapa tapi ternyata jalan sama gua gitu. Gua enggak mau anjing. Orang tuanya mikir pasti kayak cowoknya gini amat. Gitu. Kenapa sih enggak mau ketemu? Kenapa gitu? Sih enggak mau jemput di rumah? Masa ketemuan di luar gitu. Itu yang gua enggak mau. Kayak apa ya, ada penilaian sendiri sih kayak kalau menurut gue dari orang tua kalau lu berani jemput di depan rumahnya gitu dan saling dan ketemu izin orang tuanya. Boleh nggak kan aku ajak keluar anaknya. Itu lebih baik sih menurut gue, kayak lebih orang tuanya juga lebih nyaman gak sih. Iya benar, kayak ngeluar ngasih anaknya pergi kayak tenang gitu hatinya. Walaupun lu misalnya pas ke rumahnya dia terus jemput dia dan ketemu orang tuanya, lu nggak ngasih apapun misalnya minta izin doang. Gitu. Minta izin doang ya, itu yang membuat orang tuanya kayak santai gitu loh. Pasti dicariin juga kayak mau pulang jam berapa gitu, paling gitu doang. Tapi kalau diem-diem itu disuruh pulangnya lebih kayak di mana sama siapa gitu, lebih ke apa ya, lebih kayak si cewek ini dikurung banget cuy. Iya. Cuman kalau lu ngajakin dia main terus lu ketemu sama orang tuanya, lu tuh misalnya nanya mau pulang jam berapa tuh emang nanya mau pulang jam berapa, bukan nyuruh pulang. Bukan gitu, nyuruh pulang, emang lu mau pulang malam pun nggak apa-apa. Iya. Kita kasih. Iya gitu. Dan orang tuanya dia kan udah tahu gua, jadi kayak ya udah lu mau pulang jam berapa kan lu tetap sama dia gitu loh. Iya. Dia udah izin sama mama gitu misalkan. Dan orang tuanya udah percaya sama lu. Udah gitu, percaya sama gua, intinya itu aja. Makanya gua lebih yang kayak lebih pengen aja gitu kalau misalkan punya cewek, pengen mengenal orang tuanya gitu. Iya sih. Gua nggak mau yang diem-diem. Sama yang sekarang kenal ya? Belum, karena emang orang tuanya lagi dinas gitu di Banjar. Oh. Jadi dia cewek gua tuh tinggal sama kakaknya, pembantunya sama adeknya doang di rumah. Tapi tentang hubungan ini maksudnya si cewek lu ini udah ngasih tau ke orang tua lu atau ke orang tuanya dia atau belum juga. Baru mau. Udah jalan berapa? Nyokapnya mah tahu, nyokapnya pasti tahu. Kakaknya udah tahu kalau deket sama udah maksudnya deket sama cowok. Nyokapnya juga kayaknya katanya udah tahu, cuman pengen ngasih taunya nanti. Oh, maksudnya belum ya, walaupun belum ketemu langsung ya. Belum ketemu langsung. Pengen banget gua ngomong kayak pengen kenalan sama mama deh. Nanti ya kata dia gitu. Karena emang orang tuanya sibuk, nggak di rumah. Iya sih. Emang di luar kota terus bang. Tapi gue agak repot nih untuk deketin cewek yang kalau misalnya gue nggak tahu nih status dia apa nih. Maksudnya dia single apa enggak nih? Tahu nggak sih lu? Itu bangsat ya. Itu dia yang bangsat. Itu dia. Kan tapi cewek nih ada highlight ya kan di IG. Ada highlight. Ya lu minimal paling enggak lu ngasih apa ya? Ngasih tanda gitu kalau lu udah punya punya orang nih. Karena kalau lu nggak ngasih tanda nih, gue gas terus anjing gitu. Gas terus. Dan cowoknya kalau marah sama kita nggak salah anjing. Emang cewek lu nggak ngasih tahu kalau
dia punya lu gitu loh. Maksudnya kayak dengan kita chat kita nggak tahu anjing. Taunya ya udah gue mau chat nih nyoba gitu kan. Bocah-bocah juga pada kesel anjing. Nih cewek anjing dah. Maksudnya punya cowok tapi nggak punya nggak nandain dia tuh udah punya gitu. Iya. Paling nggak ngetek di bio dah. Ngetek nama cowoknya udah pasti nggak bakal di chat lu. Iya makanya. Kayak udah tahu kan nggak mau nyari masalah juga. Maksudnya gimana ya? Ngepost atau SG gitu highlight atau ngasih di bio tuh nggak norak aja. Iya. Nge-SG dah paling enggak. Nge-SG dah kalau lu highlight gitu. Atau lu kasih tanda lah gitu supaya cowok juga mikir anjing. Udah punya cowok, gue cari yang lain pasti kayak gitu. Cowok tuh nggak bakal deketin cewek kalau dia dari awal tahu nih cewek punya cowok. Nggak mungkin. Nggak bakal anjing. Nggak bakal, pasti dia cari yang lain. Tapi kalau kayak gitu, entah dia emang yang bukan tipikal orang yang suka ngepost satu, atau emang dia sengaja nih. Ngerti gak sih lu? Sengaja emang biar ada cowok yang deketin dia, ada yang ngechat dia. Kalau cewek masalah nih sama cowoknya gitu. Kalau cewek gue tuh emang bocahnya jarang bikin SG. Di firstnya dia dibilang mati, bisa dibilang mati. Nggak pernah ngapa-ngapain gitu di first tuh kayak akun mati gitu. Dia di secondnya juga jarang banget bang. Sekalinya nge SG ya TikTok dia. Dia lagi video dia. Terus dia bilang gini, ya buat apa hubungan diumbar-umbar? Maksudnya cukup kita berdua aja yang tahu. Kalau cewek gue bener gitu. Sih, cuma buat gue, kalau menurut gue nih prinsip gue bukan diumbar lebih ke gue norak atau, wih gue udah punya cowok nih atau gue udah punya cewek nih. Enggak sih, kalau menurut gue diumbar tuh ya cukup sekali aja. Tapi misalnya bentuknya dia bukan yang hilang 24 jam ya. Misalnya 24 jam lu post terus hilang, enggak. Tapi misalnya lu post nih sebagai post di Instagram atau lu story tapi lu highlight gitu. Sekali aja, sekali 2 kali atau cuman sekali banget nih misalnya pas baru berjadian nih terus lu post sekali doang. Habis itu lu enggak nge-post lagi, ya udah enggak apa-apa. Cuma asal orang tahu aja oh lu udah punya cowok, ya udah gua enggak ganggu nih gitu. Karena kalau seandainya dia enggak punya cowok nih, dia punya cowok nih. Terus nggak ada highlights lah, nggak ada post lah atau apa segala macam, terus gue chat terus ya kan. Terus jatuhnya siapa yang sakit akhirnya? Kita anjing. Iya anjing. Kayak anjing gue udah setengah nih, udah setengah perjuangan. Masa gue tiba-tiba gue di cut kayak gue punya cowok. Itu yang kayak anjing sia-sia nih. Gue ngechat dari kemarin-kemarin gitu kan. Apalagi kalau kita udah ngajak ketemuan gitu kan terus kayak lu lagi free nggak nih minggu ini atau hari Sabtu hari Minggu itu ketemuan yuk habis itu dia dengan santai dia ngomong ya udah nanti gue tanya tuh cowok gue dulu ya anjing itu kalau emang lu udah punya cowok kenapa nggak bilang bangsa tapi jujur ya dari awal maksudnya dari awal gue deketin cewek dari dulu gitu kan alhamdulillah yang gue deketin tuh nggak pernah punya cowok. Alhamdulillahnya itu kayak pasti jomblo terus pasti yang gue deketin tuh kayak kosong. Oke lah lu anjing. Mungkin bisa. Tapi yang terakhir ada yang gue cerita itu ada. Iya, itu enggak usah diceritain lah. Daripada berantem kan kesian gue ngeliatnya. Sakit, Bro. Sakit, Bro, itu, Bro. Iya sih. Cuma gue juga nih kan ada cewek yang emang oke lah dia taruhlah dia enggak ada postingan apa-apa di firstnya atau di secondnya dia nggak ngepost, nggak ada highlights, bahkan lu tau gak sih yang profilnya tuh nggak ada fotonya, nah yang gitu-gitu kan kita nggak tahu nih dia punya cowok apa enggak gitu. Terus gimana nih caranya kita mau nanya kalau dia punya cowok apa enggak? Masalahnya kan nggak mungkin banget anjing kayak frontal gue tapi nanya. Ada gunanya bang kalau misalkan cewek nggak pakai profil, nggak pakai status, cuma nama IG doang dan followers gitu-gitu, ada gunanya. Apa? Karena kenapa? Cowok nggak mungkin deketin cewek yang nggak ada profil, yang nggak kelihatan nih bentuknya gimana nih. Dan kalau kecuali kalau lu nggak kenal, kalau lu kenal, kalau kenal, oh berarti dia, misalkan gue tahu nih cewek nih, oh IG-nya ini, berarti gue udah ngeliat orangnya cakep nih, gitu kan. Tapi lu mikir nggak sih, lu pernah nggak deketin cewek yang nggak ada fotonya? Nggak tahu sama sekali lu. Ibarat kata kayak lu beli mobil nih. Udah dijelasin spesifikasinya, tapi foto mobilnya nggak mungkin lo beli kan? Kecuali lo datang ngeliat kondisi kayak gitu, nggak mungkin. Sebenarnya itu berguna kayak secara nggak langsung ngeblok cowok nih biar kayak gitu cowoknya juga bakal yang kayak nge-skip gitu kayak gue nggak ada fotonya, ngapain skip lah, pasti kayak gitu sih. Kalau menurut gue ada gunanya juga kalau nggak pakai PP. Cuman kalau lu pakai PP ya sudah jelas anjing di PP cakep nih, ya dideketin lah anjing. Iya, walaupun gitu. PP-nya mungkin orang lain kan kita nggak tahu ya. Iya. Nah itu gue alhamdulillah nggak pernah tuh kayak gitu tuh. Serem anjing. Ngeri juga. Tiba-tiba
di PP kayak gitu lu datang tonggos kan. Iya. Serem anjing, kabur bisa kan. Maksudnya bukannya kita bilang lu jelek atau gimana Iya. ya. Maksudnya anjir lu udah ngobongin kita gitu dari PP aja ngapain ngobongin kita nih gitu. Buat Iya. apa anjing gitu. Apa lu tidak percaya diri dengan diri lu gitu. Terus Lu pernah enggak Bang kayak gitu, Bang? Alhamdulillah enggak sih. Alhamdulillah Enggak. Karena gimana ya, gue ngeri juga anjing mau deketin. Karena gini, gue kenalan nih sama cewek nih. Misalnya gue kenalan atau mutualan doang nih, sekedar mutualan doang. Rata-rata cewek yang gue kenalan itu gue udah tahu mukanya, fisiknya dari awal gitu. Contoh misal gue dari TikTok atau dari lain gitu kan, ada beberapa foto atau videonya dia atau dari IG. Nah rata-rata kalau ya gue balik lagi, gue nggak mungkin deketin cewek yang kalau seandainya di IG-nya tuh nggak ada PP-nya tuh gue nggak deketin sih. Maksudnya nggak langsung gue chat atau gue ajak mutualan. Iya pasti. Soalnya dan ketika misalnya gue berhasil mutualan, mutualan yuk gitu, fallback segala macem, udah di fallback gue nggak langsung ngechat. Kalau dia memang nggak ada PP-nya nih, walaupun gue tahu dia dari TikTok, sekalinya dia SG, kan ya lu tau lah cewek lah kan kadang suka nasi sendiri kan. Nah sekalinya dia SG tuh gue ngeliat oh gini nih mukanya nih yang aslinya nih gitu kan. Baru ketika gue ngerasa oh kayak gini mukanya, ya udah gue gas terus. Walaupun gue tahu ujung-ujungnya ditolak juga emang. Ya Allah dah. Curhat bangsat. Curhat anjing. Tapi tadi gue lihat itu lu nggak dibalas Bang. Yang mana? Yang minta mutualan. Ya anjing. Anjing kacau lu nggak dibalas Bang. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah itu. Emang kurang ganteng begitu ya, susah. Bukan kurang ganteng sih. Apa? Kayak mungkin emang itu buat pengalaman lu aja, motivasi lu ke depannya kayak lu udah tahu nih berarti lu harus kayak gimana segala macam. Lu nya mungkin kurang berpengalaman sih Bang. Tapi kalau menurut gua untuk kenalan sama cewek di IG, berapapun dia followersnya, entah itu di bawah 1000 ataupun 1000 ke atas, itu resikonya tinggi sih. Maksudnya resiko nggak dibalasnya tinggi. Karena apa? Ketika lu belum follow-followan nih, terus lu ngechat dia, otomatis chat lu itu bakal masuk ke request permintaan. Nah, ke permintaan. Kalau kayak gitu nggak dibalas wajar. Itu wajar banget. Sedangkan di permintaan itu kan lu nggak bakal dapat notif apa-apa gitu ya kan. Kayak gue misalnya ada yang ngechat gue, terus gue nggak kenal, tapi dia juga belum follow gue juga belum follow dia atau segala macam, belum mutualan. Dia ngechat gue nggak bakal dapat notif apa gitu. Iya. Jadi kecuali emang lu lagi buka DM pasti kelihatan dong permintaan 1 di atas. Iya. Iya. Kalau enggak ya nggak bakal masuk notif. Ada aja sih emang cewek yang permintaan ke cewek nggak mungkin 1 anjing ya. Nggak mungkin 1 anjing. Itu. Nggak mungkin 1 gitu. Benar. Jadi kalau gue mutualan sama cewek gitu kan, gue pasti ngeliat followersnya dulu nih. Kayak udah wah anjing kenapa gitu? Di atas 1000 nih. Kenapa gitu? Karena kalau dari IG nggak pedenya gue gitu. Karena udah pada masuk permintaan doang, nggak bakal direspon gitu. Kecuali gue dapat dari lain. Enggak, lu udah follow-followan belum? Tergantung Ego. Iya sih, emang kadang. Kalau lu udah follow-followan pasti bakal yang kayak. Kalau udah follow-followan, sekarang kan gimana caranya gue bisa bisa di fallback sama dia? Kalau dia bahkan nggak respon gue. Maksudnya gini, misal gue follow nih cewek nih, gue follow, gue request dong. Terus di ACC sama dia, di accept, habis itu gue chat tetap nggak bales. Lu ngapain? Dia nggak fallback lu, dia cuma accept lu doang, dan dia nggak balas chat lu. Apa yang gue lakuin? Gue unfollow lagi anjing. Nah, iya itu maksud gue. Iya, gitu. gue unfollow lagi lah. Gue bakal unfollow lagi, cabut cari lagi gitu. Cari lagi. Mau diapain anjing kalau? Ya udahlah orang. Kalau misalkan kita chat terus kan kita yang ngemis anjing jatuhnya. Iya makanya. Ayo dong balas, ayo fallback, gue mau chatan ya malu nggak gitu anjing. Maksudnya kayak anjing ngemis banget. Ngemis banget anjing. Apalagi belum kenal sama sekali belum kan. Kenal sama sekali. Ngemis gitu loh. Iya. Kalau misalkan masih kayak lu deketin dia tapi dia ada yang kenal, misalkan dia punya temen. Nah, temennya itu kenal sama lu, itu masih bisa, masih oke. Walaupun lu nggak follow-followan. Dan masalahnya kalau dari IG gue mikir untuk deketin cewek dari IG tuh susahnya ya kayak gitu kan satu. Karena kalau dari line kan lu mau itu bukan temen lu atau lu belum add dia, lu belum add back dia gitu kan. Lu kalau di chat pasti bakal muncul notifnya gitu loh. Bakal muncul lah. Bahkan ketika lu nge-add dia aja udah bakal muncul notif tuh kayak ada orang yang nge-add lu by mau diterima dari apa ID, enggak atau nomor telepon apa dari mana gitu kan. Nah sedangkan kalau dari IG enggak gitu, apalagi dari TikTok tuh.
Wah anjing susah Gua banget. enggak pernah sih di TikTok. Gue kalau mau cari mutualan cewek nih dari TikTok, pasti gue lihat followersnya dulu. Kalau followersnya di atas gue skip. Kalau di bawah gue masih gue coba-coba aja dulu gitu. Kenapa gitu? Ya kemungkinan untuk diresponnya lebih kecil aja. Belum tentu sih bang sebenarnya mah. Belum tentu. Sebenarnya beda-beda orang anjing. Emang kayak gitu tuh hoki-hokian lu aja. Iya sih. Selagi lu dapet nih. Buktinya ada kok yang cowoknya followers berapa gitu. Dia punya cewek seleb. Ada anjing. Itu gue bingung kenalannya gimana. Iya gue juga bingung. Kenalan dari mana? Mungkin relasinya dia gede. Walaupun followersnya dia dikit. Gue gak ngerti. Cuman gue bingung aja kayak keren nih orang dapetin. Iya sih Sabib itu anjing. Gokil juga sih. Parah. Ya ada sih emang kayak teman gua yang dapetin cewek anak artis gitu. Emang gue sih nggak terlalu kagum karena ya udah emang seangkatan gua gitu kan. Itu kayak oke lah itu masih biasa gitu. Tapi ketika nggak usah jauh-jauh deh, misal artis TikTok nih. Iya. Kan rata-rata sekarang kayak cewek ya lah MM-an anjing followersnya gitu kan. Parah. Tapi kalau gue liat cowoknya nih, misal gue liat cowoknya nggak nyampe 10.000 rata-rata, maksudnya followersnya gitu. Paling mentok 2.000, 3.000 ya kan. Iya. Itu gue juga bingung kayak gimana nih kok dia bisa nih dapetin gitu. Iya, mungkin ya mungkin dari teman sekolah atau segala macam bisa aja sih. Iya bisa jadi. Karena kan kalau misalnya followers udah kakaan gitu ya kan, terus gua chat anjing yang di bawah 1.000 aja masih gua nggak direspon, apalagi yang udah kakaan anjing. Permintaannya udah 99 plus anjing. Udah banyak banget anjing. Parah. Itu udah gimana ya? Lu tuh harus mundur dari awal ya, gua udah nggak bisa anjing gitu. Iya. Kalau kayak gitu sih, alhamdulillah gue nggak mau nyoba yang kayak gitu sih bang. Maksudnya kayak kalau yang 1.000-1.000-an gitu masih. Kalau gue tahu orangnya, yang penting tuh gue tahu orangnya dan gue follow-followan. Iya. Itu baru berani gue chat. Iya benar. Kalau yang kayak belum kenal, terus gue baru follow, terus belum di accept gitu-gitu, belum berani sih gue. Iya sih benar juga ya. Dan gue juga orangnya karena gue bukan tipe orang yang gue follow duluan baru gue chat. Enggak nih, gue chat dulu. Kalau dia nggak balas ya udah gue nggak jadi follow istilahnya gitu. Karena kalau gue follow dulu di mana-mana, follow dulu anjing baru ngechat. Ketika lu follow dulu, dia cuma accept doang gitu. Belum tentu lu direspon anjing, masalahnya kalau gue ya. Nggak, kalau misalkan kayak gitu tuh lu follow dulu. Kalau emang nggak di accept lama, lu unfollow, follow lagi dan lu chat kayak follow back dong. Itu pasti yang kayak mungkin kemungkinan dibalasnya ada, cuma nggak tahu sih. Tergantung orangnya yang lu chat kayak gimana. Tapi kalau menurut lu yuk, kayak lu deketin cewek nih selama ini nih, pernah gimana ya? Dia tuh ngelihat sesuatu dari lu nggak sih? Misalnya ceweknya kudu harus ganteng, good looking, good money, good rekening kayak gitu-gitu. Ada nggak sih pernah lu ada pengalaman cewek yang kayak matre banget atau nyari emang yang ganteng doang gitu? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillahnya nggak ada. Kayak udah, maksudnya kayak apa ya? Dia nerima hidup gue nerima hidup dia gitu. Alhamdulillahnya kayak gitu. Kalau gue liat di TikTok kan kayaknya anjir cewek tuh ngelihat harta cowok banget, ngelihat fisik banget tuh dari cowok, kayaknya harus ganteng lah, harus berduit lah segala macam. Tapi kalau selama gue misalnya gue kenalan sama cewek atau deketin cewek, semakin gimana ya, semakin gue ngerasa insecure gitu, dan gue tunjukin kalau gue insecure akan satu hal gitu, dia malah makin ngerasa kayak apaan sih, gue nggak mandang cowok dari situ kali gitu, santai aja gitu. Terus dia seakan-akan selalu bilang gini, gue asal gue bisa nyaman sama dia, ya udah, emang kenapa enggak gitu. Karena kan yang ngejalanin, buat apa gue punya cowok yang ganteng, gue punya cowok yang berduit, tapi gue nggak bisa happy gitu. Nah gue nggak tahu apakah munafik apa enggak begitu tuh. Iya, dia mikir kayak deketin cowok yang banyak duitnya nih. Gue tahu bahagia karena emang duit gitu loh. Duit apa sih yang nggak bahagia anjing? Pasti duit semuanya senang. Dan dia nggak mikir aja gitu, orang yang punya duit tuh gampang men ganti ceweknya. Iya makanya. Dia punya duit loh. Masa kalau bosan sama lu ya cabut lagi anjing, cari cewek lain. Iya bener. Gampang juga. Anjing. Banyak duit tuh gampang. Dan belum tentu tuh cewek serius. Cowok serius. Atau emang bener-bener lu nggak ngeliat dia perjuangan buat lu, anjing. Maksudnya kayak
duit mah bisa semuanya. Kalau Bisa misalkan diperjuangin iya gitu, bisa diperjuangin duit anjing ada duit ya ada itu barang atau segala macem ada semuanya. Cuman perjuangannya dia tuh ibarat kata nggak ada kerja kerasnya gitu. Apalagi tipikal misalnya cewek nih yang nyari cowok yang berduit banget nih. Iya. Terus mau deketin, misalnya si cowok yang berduit ini deketin si cewek, nggak perlu waktu yang lama untuk diterima sama ceweknya. Jadi kayak ceweknya itu kayak seakan-akan dia mohon buat ditembak, buat ngasih kepastian segala macem. Padahal dia anjir. Kalau menurut gua sekarang gua ngerti, oh ya PDKT itu mungkin fase di mana lu biar tahu satu sama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, fase di mana si cewek ini tahu nih, oh si cowok ini perjuangannya sampai mana gitu. Iya. Seserius apa sih dia mau sama gua gitu. Kan kalau gua mikir, gua juga dulu mikir ngapain sih PDKT, kenapa nggak langsung aja kenalan bentar, oh iya nama gue ini, nama gue itu segala macem, terus ya udah kalau udah bukan ngerasa cocok apa enggaknya tapi udah langsung jadiannya emang kenapa sih gitu. Iya. Ternyata gua dulu itu beda. Gitu. Ternyata emang enggak, harus ada proses. Mm-mm. Semua itu ada proses. Gue pernah anjing dulu pacaran cuman kayak 2 jam, sejam. Itu kecil, masih kecil anjing. Kayak gue baru nembak, aduh lucu banget itu anjing. Gue baru nembak terus dia bilang gitu ya. Iya dia bilang kayak aduh nggak boleh pacaran sama mama gitu segala macam. Alah sia boy baru sejam doang itu paling bentar anjing. Gila. Sejam, Fuckboy banget emang anjing, fuckboy. Siapa? Lu anjing Bangsat lu. Ada gitu. Emang udah ada bibit-bibit fuckboy dari kecil ya gue. Gak emang gitu, udah, wah man. gila lu kacau lu. Gila. Tapi kalau masalah tipe-tipe cewek nih, lu misal gimana ya? Lu suka cewek yang konotasinya gimana ya? Dalam kutip bandel atau yang alim-alim aja nih? Jawaban gue simpel bang. Kalau emang nih cewek awalnya deket sama gue, misalkan nih cewek, contoh, nih cewek udah minum, udah ngerokok, deket sama gue gak bakal ngerang dia kayak gitu. Tapi kalau misalkan gue deket sama dia yang nggak ngerokok, nggak minum, nggak ngapa-ngapain, maksudnya kayak ya udah alim lah. Dalam gitu kutip alim kan. Kalau dia kayak gitu, gue marah. Karena gue nggak mau dia sama gue, dia berubah. Oh iya. Kayak malah jadi bandel anjing, gue nggak mau kayak gitu. Maksudnya kayak kalau lu udah bandel dari awal, ya udah nggak bakal gue larang anjing sampai kapanpun karena lu udah terlanjur kayak gitu. Gua gak mau. Tapi kalau misalkan gitu. apa? Gue nggak mau lu munafik. Gitu. Iya, kalau misalkan emang lu dari awal kayak gini, masa bandel boleh tapi sama gue gitu loh. Oh maksudnya iya. Kayak dan gue nggak mau lu keterusan gitu loh, karena emang lu awalnya kayak gini nih, lu jangan sampai kayak gini karena lu kalau misalkan dari awal kayak gini ya udah lanjut aja nggak bakal gue larang. Tapi lu masalah awalnya kayak gini gitu loh, kayak alim gitu juga. Kan. Terus itu bakal gue larang kayak gitu. Tapi kalau gue sih kayak gue pribadi gue nggak akan pernah nilai cewek dari masa lalunya, ya nggak sih? Iya. Karena ya udah masa lalu ya kayak sekarang gitu ya udah sekarang. apa-apa Kan gitu. Lu udah jalanin dan dia mungkin udah lepas dari masa lalunya. Kan kalau gue kan gimana ya? Gue sih emang gue jujur-jujuran aja nih ya. Gue tipe kalau orang gue nggak mau cewek yang bandel lah istilahnya. Karena kenapa tuh? Gimana ya? Gue pengen cewek yang sefrekuensi sama gue. Gue ya gimana ya? Gue sih nggak bilang diri gue sempurna juga sih enggak atau suci juga enggak. Maksudnya kalaupun emang ini cewek bandel segua lah gitu. Enggak yang lebih bandel dari lu. Enggak lebih bandel dari gue. Pokoknya kalau dalam hal yang negatif nih, dia nggak lebih dari gue intinya. Kalau dalam hal yang positif ya bagus dong gitu kan. Bagus. Gue juga nggak nyari cewek yang wah gue pengen dia yang hafizoh 30 juz. Enggak, gue nggak nyari cewek yang dia nggak pernah keluar, dia nggak minum, nggak ngerokok. Iya gue nggak nyari cewek yang kayak gitu banget sih enggak. Tapi kalau gue lebih respect sama cewek yang misalnya di hijrah, taubat apa segala macem. Kayak misalnya bocahnya dulu wah anjir rusak banget nih misalnya kayak apa ya, dia minum lah, ngerokok lah, mabuk apa segala macem, nggak pernah sholat apa segala macem, gue fine aja asal ketika dia udah gue gimana ya, gue mau deketin nih, dia udah di posisi yang kayak dia udah tobat, dia udah hijrah gitu kan. Walaupun gue sih nggak masalah dia berhijab atau enggak, asal yang penting hatinya lah yang benar istilahnya gitu kan. Jadi kalau seandainya dia wah dia dulu pemabuk nih apa segala macem, cuma sekarang udah hijrah, gue nggak masalah.
dibanding daripada nih cewek ini berhijab nih, wah anjing hijab pakaian tertutup tapi cowoknya banyak, minum iya, ngerokok iya, kagak pernah sholat apa segala macem. Gue lebih milih cewek yang ya udah lu nggak berhijab, Anjing gak ada itu, masalah. itu mantan gue kok. Oh iya. Yang itu, yang apa namanya? Yang tadi gue cerita yang, oh iya, iya yang itu. Gue sih kayak, lu mau pakaian lu, ya jangan terbuka banget sih maksud gue. Lu nggak berhijab nih, ya udah nggak masalah. Asal lu jaga sholat misalnya, lu juga nggak ngerokok, nggak minum, walaupun lu pernah ngelakuin itu, tapi lu udah nggak lagi, gue akan lebih respect sih. Karena gue nggak bisa banget lah sama cewek yang nakal gitu istilahnya. Karena gue aja nggak senakal itu gitu. Kalau gue sih lebih kayak gini bang, maksudnya kayak kalau untuk sholat segala macam atau pakai hijab, lain sebagainya, itu maksudnya kepercayaan diri masing-masing gak sih? Iya benar. Maksudnya kayak kita juga nggak bisa maksa dia kayak sholat gitu. Maksudnya kayak lu cukup mengingatkan kalau misalnya dia sholat ya udah bagus. Tapi kalau enggak itu kepercayaan diri lu sendiri gitu loh. Maksudnya kayak gue nggak maksa. Dan kalau misalkan cewek yang nggak pakai hijab atau hijab, jujur selera gue yang pakai hijab, jujur ya. Tapi kalau misalkan emang lu awal kan pakai hijab nih, terus lu copot hijab, itu gue lebih nggak setuju. Wah itu nggak setuju sih. Maksudnya kayak lu emang awalnya pakai hijab loh, maksudnya jangan copot hijab gitu. Kalau emang berawal dari nggak pakai jilbab terus pakai jilbab, ya bagus gitu loh. Cuman kalau misalkan emang pas lu udah pakai jilbab terus lu mau copot, gue yang kira ada nggak setuju anjing. Kayak lu jangan deh. Kalau misalkan ini jangan deh karena lu emang udah berjilbab gitu loh. Kalau lu copot jadi omongan anjing. Iya sih benar. Maksudnya kayak anjing sih ini copot jilbab lu gara-gara kenapa ya gini. Oh jangan-jangan gara-gara deket sama lu nih gitu kan. Ntar kita juga yang gitu. salah. Kayak gitu. Pasti bakal jadi omongan ya gue. Benar juga sih. Ya kayak gitulah. Makanya gue lebih kayak kalau misalkan ngomongin kayak gitu gue lebih kayak kepercayaan masing-masing diri aja. Gue nggak bisa maksa dia nggak bisa maksa gue karena setiap orang punya kehidupan masing-masing cuy. Benar sih. Tapi kalau sepanjang perjalanan gue nih, misalnya gue ketemu cewek apa segala macam, ketika lu benerin diri lu, misalnya lu mau jadi apa nih, lu bocahnya kayak gimana nih, apakah lu orangnya sorry nih lu pemabuk nih misalnya, atau lu suka minum, ya lu bakal ketemu sama cewek yang kayak gitu juga. Tapi ketika lu jadi orang yang alim lah gitu istilahnya, bocah masjid lah apa segala macam, lu juga bakal dapet cewek yang segitu, yang begitu juga gitu loh. Karena ketika lu orangnya baik, nggak bandel lah istilahnya, lu juga bakal ketemu cewek yang nggak bandel. Dan tapi sebaliknya ketika lu bandel, ya lu juga bakal ketemu cewek yang bandel. Bukan masalah selera lu atau lu nyarinya kayak gimana. Walaupun ketika lu dikenalin sama temen lu, wah cewek ini alim banget segala macem, bisa ada 2 kejadian. Yang pertama mungkin lu bisa jadi hijrah dan lu jadi alim juga karena si cewek ini. Atau yang kedua, lu nggak bakal masuk nih sama cewek ini. Kayak nggak bakal ngerasa hanya ini bukan nggak sefrekuensi nih sama gue nggak nyambung nih sama cewek yang kayak gini gitu. Kalau gue gini bang, kalau gue sama cewek gue yang sekarang kan gue emang udah berhenti minum kan. Maksudnya dulu gue minum, terus gue dulu jarang sholat Jumat doang kan. Nah kan mungkin banyak kayak bocah yang ngomong kayak misalkan ya, kalau misalkan kayak lu sholat gara-gara cewek lu anjing, lu sholat lu berhenti mabuk karena cewek, parah lu nggak ingin teman. Maksudnya kalau kayak gitu, karena gue gini loh, lu lihat gue aja sendiri, maksudnya gue sebelum kenal nih cewek gue udah berhenti yang kayak gitu. Gue berhenti minum tuh dari sebelum deket sama cewek gue sekarang. Jadi kalau untuk kayak gitu gue lebih alhamdulillahnya gue udah berhenti duluan baru gue deket sama cewek. Tapi ketika lu masih kayak gitu, tapi ketika lu deket sama salah satu cewek, terus lu jadi berhenti minum, lu jadi lebih sering sholat, itu nggak apa-apa juga, maksudnya nggak apa-apa juga, cuman juga sebenarnya. Cuman gue nggak gitu bang orangnya, maksudnya kayak emang gimana ya, gue emang mau sholat lagi tuh kemauan gue sendiri. Dan sebelum deket sama cewek gue, berhenti minum juga sebelum deket sama cewek. Pokoknya gue tuh baru nyadar, temen gue tuh ngomong, si Rua tuh ngomong kayak, gue lagi bertiga tuh, gue biasa kalau malam galau segala macam bertiga, gue bang nyari cewek bertiga. Nggak galau anjing, itu nggak galau. Sampai pernah gue deketin 3 cewek, bukan deketin 3 cewek, Rua sama Onil deketin cewek, 2 cewek, dua-duanya itu temenan.
Nah temennya itu buat satu cewek dan ngajak gue jadi 3-3 gitu loh. Ngerti gak sih? Sampai kayak gitu dan si Ruwa waktu itu sempet ngomong, dia ngomong gini. Itu yang bikin buat gue nyadar sampai sekarang ya. Kayak anjing ini kita begini apa kurang sholat atau kurang sedekah gitu segala macam kan. Gue langsung mikir bang, anjing bener juga nih. Maksudnya kita dihambat rezekinya atau dihambat jodohnya atau gimana segala macam mungkin karena emang kita begini. Nah gue di situ langsung kayak nyadar gitu kayak anjing apa iya ya. Ya udah gue nyoba untuk yang kayak lebih baik buat diri gue dah gitu. Maksudnya kayak gue nggak munafik, maksudnya kayak munafik apa nggak munafik sih biasanya? Kalau gue munafik anjing, maksudnya kayak sholat aja juga masih gue lewatin, maksudnya kayak nggak bener-bener 5 waktu. Karena ngasar emang gue suka lewatin juga, maghrib juga suka nggak dan nggak memaksakan itu loh. Maksudnya kayak anjing gue harus sholat nih, nggak gitu. Kalau emang lewat ya lewat, kalau sholat ya sholat gitu loh. Sebenarnya munafik tuh nggak bisa lo dibilang munafik. Orang nggak bisa nilai seseorang itu munafik karena dari wah lu sholat karena cewek lu doang nih, lu sholat karena pengen dapetin cewek nih, enggak, ini nggak bisa. Itu balik lagi dari diri masing-masing gitu. Tergantung niat lu gitu loh. Dan kita nggak bisa ngejudge lu munafik atau enggak gitu. Jadi kayak masa-masa kelam kan gimana ya, kita semua pernah ngelaluin lah. Lu mungkin masa kelam lu tuh yang tipikal yang wah lu jarang sholat apa segala macem. Cuma gimana ya, lu masih gimana ya, lu masih punya agama lah ya kan. Terus lu masih percaya adanya Tuhan gitu. Gue udah di posisi gue nggak anjing, gue udah pernah ateis agnostik anjing. Sampai gue di sini sekarang nih, gue nggak pernah ngomong ke siapa-siapa nih ya kan. Cuma gue bisa kayak sekarang bukan karena gue dulu pondok santai enggak anjing. Gue pernah di posisi dimana gue nggak percaya Tuhan itu ada. Walaupun secara hukum gue belum benar-benar murtad atau gimana, tapi gue udah gak mempercayai Tuhan. Gue sholat ketika gue disuruh dan dipaksa, tapi ketika gue bisa ngelewatin sholat, gue akan lewatin. Karena gue ngerasa anjir apaan sih emang Tuhan beneran ada. Kok gue gak pernah ngerasa kebantu nih. Gue gak pernah ngerasa ada sosok yang emang bantuin gue. Dan waktu itu posisinya apaan? Gue punya banyak teman, gue punya banyak relasi. Kayak gue gak ada masalah apa-apa. Tuhan juga gak ngebantuin gue, fine, gak ada masalah buat gue. Karena gue masih mikir, oh Tuhan mungkin gak ada kayaknya sebenarnya, ini cuman akal-akalan belaka orang gitu. Tapi gue makin kesini, gue makin percaya, oh Tuhan itu ada. Dan gue ngerasa ini, karena menurut gue gini, orang taubat ataupun hijrah itu banyak caranya. Kalau gue, ketika lu udah kenal sama Tuhan lu udah mengenal siapa Tuhan lu, dan lu udah bisa ngerasain keberadaan Tuhan lu secara logika, ataupun secara logika, lu bakal hijrah, lu bakal taubat, lu bakal totalitas lah, maksudnya taubatnya, hijrahnya tuh karena lu bakal ngerasain kenyamanan yang lebih banget gitu ketika lu udah kenal siapa Tuhan lu gitu. Nggak selalu wah karena mau deketin cewek, karena mau ujian nasional, karena mau intinya SBM, lu enggak nih. Percaya diri aja, maksudnya kayak ngikutin diri lu maunya kemana gitu loh. Kalau emang karena lu mau lebih baik diri lu yang kayak gitu ya kayak gitu. Kalau memang mau sama aja ya sama aja gitu loh. Emang dari diri kita sendiri sebenarnya. Karena kan kebanyakan orang misalnya nih, dia Islam gitu kan, tapi dia nggak sholat, dia nggak apa. Dia Islam mungkin karena paksaan cuy. Misalnya orang tuanya mungkin dua-duanya Islam. Terus karena orang tuanya mungkin nggak ngasih lu kebebasan untuk beragama aja misalnya. Lu bakal Islam, tapi lu gak bakal ngikutin apa yang Islam anjurin atau Islam perintahin gitu. Misal lu disuruh sholat, ya lu gak sholat. Kenapa? Karena lu terpaksa untuk jadi orang Islam. Sedangkan gue punya orang tua yang wah gokil banget, open minded. Bahkan gue diberikan kebebasan untuk beragama cuy. Maksudnya kalau lu lihat gue sekarang, gue pelajarin semua agama. Lu kalau lihat tuh itu ada Al-Quran, ada Alkitab, ada kitab Weda, ada kitab Weda, kitab Hindu, kitab Buddha gitu kan. Anjing udah kayak ngoleksi knalpot lu bangsat. Terus gue pelajarin semua. Dan kenapa gue bisa milih Islam? Ya jujur-jujuran aja, karena gue udah masuk sih belum, tapi gue udah mempelajari semua agama. Dan gue ngerasa bahwa Islam itu yang paling benar gitu. Nah itu titik hijrah gue. Maksudnya sekelam-kelamnya lu mungkin anjir lu masih percaya Tuhan cuy gitu. Gue udah sekelam-kelamnya gue gak percaya Tuhan anjing. Itu parah banget sih. Terus kalau dibilang gue sholat karena cewek, nggak mungkin. Walaupun gue pernah kayak gue mau deketin cewek, terus gue doa gitu anjing. Kayak salah nggak sih? Salah sih, maksudnya kayak anjing goblok banget ya. Kayak kalau emang Allah ngasih buat lu
ya ngasih gitu. Orang banyak kok yang mabuk-mabukan segala macam banyak. Ada cewek Iya. rezekinya ada. Karena gue dulu juga mikir gitu aja. Kayak udah itu tuh cuman emang dari Allahnya aja, asal lu kayak intinya berdoa segala macem. Apalagi gue dulu kan kayak ngeliat orang-orang kaya, tajir, konglomerat segala macem. Kayaknya dia bukan tipikal orang yang alim nih, entah itu agamanya apa ya. Nggak harus Islam gitu. Maksudnya dia bukan tipikal orang yang alim nih. Maksudnya bukan deket sama Tuhan, agama cuma sekedar di KTP gitu. Tapi dia kayaknya hidupnya tentram-tentram aja. Duitnya banyak, cewek banyak apa segala yang macam. Yang gue pegang kayak gitu dari orang tua gue, kata-kata yang kayak gini, kayak mereka tuh cuman dititipin doang. Sementara benar. ada saatnya dia jatuh. Cuman yang kayak Tuhan tuh ngetes dia. Kalau gue kasih begini, kira-kira lu kayak bakal gimana? Atau lu sedekah ke anak yatim, atau lu foya-foya atau segala macam. Itu cuman dites. Dan kayak, ketika gini, ketika lu bilang, wah kalau lu nggak dekat sama Tuhan, lu bisa dapetin dunia loh. Iya, tapi lu nggak bakal happy, lu nggak bakal tenang hidup lu ketika itu. Walaupun duit lu banyak, walaupun cewek lu banyak apa segala macam, tapi lu satu lu nggak bakal ngerasa puas. Kedua, lu bakal ngerasa was-was sama apa yang lu punya gitu. Iya, pasti. Tapi ketika lu udah dekat sama Tuhan dan lu udah mengenali siapa Tuhan lu bakal misalnya ekonomi, sekurang-kurangnya ekonomi lu nggak akan ngerasa kekurangan, lu bakal tetap ngerasa tenang gitu. Lu bakal ngerasa, oh iya teman gue lebih tajir nih daripada gue. Oh teman gue punya cewek sedangkan gue enggak, tapi gue nggak masalah. Karena apa? Toh juga gue, walaupun gue bukan orang yang kaya banget, tapi ketika gue butuh uang, misalnya gue butuh duit bakal selalu ada kok gitu. Bakal. Walaupun yang penting gimana ya, hidupnya pas-pasan. Maksudnya pas-pasan tuh yang ya kalau emang lagi butuh duit ya Pak bakal ada. Kalau enggak dibutuhin nggak bakal berhamburan gitu loh. Gitu juga dengan cewek gitu. Ketika lu emang perlu cewek, tujuan lu punya cewek buat apa nih? Ketika lu udah dekat sama Tuhan, kan gini ya, Allah tuh pasti bakal ngasih sesuatu yang terbaik buat lu kan. Dia nggak mau dong, nggak mau nyanyain hambanya gitu. Walaupun hambanya bangsat walaupun gitu kan. Tapi ketika misalnya lu mau punya cewek cuman buat dipamerin nih ke orang, nih cewek gue nih anjing gitu kan, itu gak bakal dikasih gue kalau menurut gue. Tapi ketika lu mau cari cewek yang emang untuk serius nih, lu bakal ditemuin cewek yang emang serius juga gitu. Bukan dia yang buaya lah, bukan dia yang asrama cowoknya banyak lah, enggak anjir. Makanya gue sih kayak ngerasa ya udah gue gak punya cewek nih sekarang, anjing 19 sebenarnya tahun kayak gitu tuh ada plus minusnya bang. Ada plus minusnya semua. Kayak misalkan orang kaya belum tentu dia punya cewek. Misalkan orang yang kayak biasa aja cuman misalkan ceweknya di mana-mana atau segala macem, itu ada plus minusnya semua. Kayak iya benar. Dia ganteng toh. Cuman kok kenapa nggak punya cewek? Dia misalkan kayak seleb dah. Ada yang bilang kayak anjing ceweknya jelek, cowoknya jelek banget. Iya. Kok bisa mau dah kayak gitu? Iya. Itu ada plus minusnya, semuanya ada plus minusnya. Kalau emang dari ceweknya mau atau segala macam memang dikasih Allahnya begitu, ya kenapa enggak gitu loh. Iya sih benar. Enggak lu nggak bisa milih sama sekali men. Maksudnya kayak ya itu semua ada plus minusnya dan Allah doang yang tahu gitu loh. Iya. Dan kalau lu lihat kadang gini, cewek ada cowok yang ganteng nggak punya cewek, ada cowok yang biasa aja tapi cowoknya banyak anjing. Ada tuh kacau banget sih. Ada itu yang tadi gue bilang kayak kan? Kayak ya contohnya itu yang seleb kayak gitu-gitu kan, banyak yang orang kayak cowoknya jelek banget dah. Iya. Kenapa dia mau anjing? Banyak loh yang ganteng gini-gini. Ya beda, maksudnya kayak kalau emang sefrekuensi dia mungkin atau segala macam, kita gak ada yang tahu latar belakangnya, ya kan? Itu cuma mereka doang yang tahu. Itu gitu, mereka kan? Doang yang tahu. Maksudnya kayak jangan pernah ngeliat orang tuh dari cover sih. Iya sih benar. Maksudnya kayak ya lu pahamin dulu nih orangnya kayak gimana. Walaupun kadang sekarang stigma orang gini, ketika ngeliat ada cewek cakep terus tapi cowoknya jelek, dia pasti bakal mikir, ini mah karena cowoknya good reckoning aja gitu kan, pasti gitu tuh. Banyak emang duitnya gitu. Banyak duitnya. Atau enggak kalau sekalinya cowoknya ganteng, ya udah ganteng aja tapi nggak kaya gitu loh istilahnya. Anjir kayak kenapa lu harus ngejudge hubungan orang lain gitu, padahal mereka happy aja gitu. Dan hubungan menurut gua nggak bisa di apa namanya bang di ya, betul. di apa ya, pakai duit tuh apa? Diukur dari duit. Diukur pakai duit. Kayak di apa namanya? Lu hubungan lu nih.
ini nama duit tuh nggak terlalu bisa. Maksudnya kayak nggak bisa main pakai duit doang gitu loh. Iya. Kalau hubungan tuh nggak bisa pakai duit doang. Jadi kalau misalkan lu emang lu apa namanya nyaman atau emang lu iya atau lu emang benar-benar ini gue banget nih itu duit tuh menurut gue belum tentu bisa buat orang ini sih bahagia. Iya sih. Karena duit bisa dicari gitu. Duit bisa dicari. Apalagi kalau ketika walaupun lu nggak dari orang yang berada, cewek lu juga dari orang yang biasa aja gitu. Terus ketika lu jadian, lu ngejalanin hubungan, lu dewasa banget akhirnya sampai kayak yaudah yuk berjuang bareng yuk kita cari duit sama-sama. Nah, itu gokil sih. Itu gue lebih setuju. Dan kalau misalkan emang orang-orang yang pamer kayak cowok lu naik apaan, mobil gitu dengan apa mainnya di mana, makannya di mana segala macam kan. Dan gue yang kayak oh ya udah. Cuman kalau emang dia yang maksudnya kalau emang dia yang lebih berlebihan atau pamer segala macam, dalam hati gue cuma ngomong kayak gini. Apa? Itu duit orang tua anjing. Bukan duit lu juga. Bukan duit gitu. lu juga. Kayak apa yang lu banggain sih gitu? Apa yang banggain? Kecuali lu kerja keras sendiri, itu bodo amat. Lu mau sombong orang lain juga yang kayak respect sama lu. Iya. Kayak ya udah hasil lu. Tapi kalau lu sombong gara-gara orang tua, aduh maluin. Itu bukan lu nggak ngapa-ngapain masih ngebebanin orang tua. Aduh, skip banget ya. Oke, jadi kayak udah dulu nih podcast kali ini. Oke, sebelum kita tutup nih podcastnya nih, kita kasih satu pesan aja nih yo. Maksudnya dari lu satu, dari gua satu, pesan buat orang-orang atau cewek yang gimana ya? Buat cowok mau dapetin cewek, ada pesan apa nih? Pesan-pesan kayak lu harus ngapain, lu harus kayak gimana? Intinya jangan berhenti berjuang. Dan jangan cepet putus asa. Maksudnya kayak selagi lu bisa masuk, lu gas terus. Tapi kalau emang udah dikat sama dia, lu mundur. Iya sih benar. Dan semua itu tergantung sih. Kayak tergantung ceweknya kayak gimana. Kalau misalkan emang lu tahu ceweknya kayak gini, ya boleh lu lanjut. Tapi kalau misalkan lu udah kayak, gue udah tahu nih misalkan ceweknya bakal emang gak mau lanjut, lu cabut. Cari yang lain gitu loh. Pesan-pesan gue kalau buat yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan buat yang kayak hubungan gitu, banyak kan ya hubungan sekarang yang sering berantem. Iya, toksik yang, kan. Yang kayak segala macam bla bla bla, saling gak percaya segala macam. Intinya cuman kayak gini, buat cewek atau cowok ini ya. Hargain orang kalau lo mau dihargain balik. Benar. Itu doang sumpah. Jadi kayak kalau lo ngehargain cewek lu bakal dihargain lagi gitu loh. Iya. Kalau misalkan lu dari awal aja lu udah gak ngargain, gimana orang mau ngargain lu gitu loh. Iya benar. Ibarat kita kayak anjing nih orang kayak gitu loh. Kayak gila gue udah ngargain lu tapi lu malah kayak gini sama gue, kayak gitu lah istilah kata. Intinya lu hargain orang kalau mau dihargain balik, itu bakal dan kalau emang lu benar-benar udah sayang, apa susahnya sih lu saling percaya gitu loh. Iya benar. Sebenarnya simpel loh hubungan tuh, kayak lu mau alhamdulillah, lu nggak mau ya udah nggak bisa dipaksa. Dan kalau misalkan lu saling percaya nih sama cewek lu, kalau misalkan cewek lu macem-macem, berarti kan cewek lu nggak serius. Ya lu cabut. Ngapain lu perjuangin orang yang salah? Itu kalau misalkan udah ketahuan aja kalau misalkan lu saling percaya nih, dia macem-macem dari lu, berarti lu tahu kan siapa yang nggak serius. Jadi yang penting lu udah kasih yang terbaik buat dia. Dan udah yang kayak ya udah berarti gue udah nyampe sini nih ngejagain lu, atau tugas gue udah selesai nyampe sini buat jagain lu atau segala macam punya lu. Dan kalau emang lu kayak gini kan berarti emang mau lu nya kayak gini. Ya kayak gitu sih pesan-pesan gue buat hubungan. Kalau dari gua nih entah itu lu mau deketin cewek ataupun cowok, atau lu udah punya hubungan, gue sih saran gue adalah jangan pernah berharap lebih, ataupun jangan pernah berharap sama sekali ke manusia, karena sesayang-sayangnya, selama-lamanya hubungan atau sesayang-sayangnya lu sama seseorang itu, ataupun lu saling sayang banget satu sama lainnya, ya lu harus ingat ketika ada awal pasti akan ada akhir, ketika ada pertemuan pasti bakal ada perpisahan. Jadi lu nggak bisa mengharapkan kebahagiaan lu patokin sama orang lain. Jadi lu jangan pernah berharap apapun sama orang gitu, karena ujung-ujungnya pasti bakal kecewa. Dan sorry. Dan apa namanya? Lu nggak bisa
dengerin kata-kata orang lain kayak misalkan jangan main ini yuk ceweknya kayak gini-gini segala macam. Lu nggak bisa lewat dari orang lain. Lu mesti mesti kenal sama tuh orang, sama nih cewek. Misalkan masa lalunya buruk tuh, jangan yuk kayak gini-gini. Kayak selagi lu udah mengenal sama nih orang nih, coba dulu gitu loh. Coba mengenal dia lebih dalam. Selagi lu yakin, lu gas. Jangan dengerin kata orang lain. Karena ada aja orang lain yang bilang, wah nih ceweknya mantep nih yo, halim apa segala macem. Tapi ketika pas dia sama menurut gue kayak enggak ada biasa aja. Ngapain sih kayak bandel-bandel juga gitu. Dia percaya diri sendiri. Pokoknya lu harus kayak yakin sama diri lu sendiri gitu. Enggak boleh yang kayak kayak dengan kata orang lain, udah gue cabut gitu. Enggak bisa, men. Maksudnya kalau enggak ada yang tahu kalau misalkan lu ngikutin kata orang lain lu enggak lama atau enggak serius. Dan kalau lu ngikutin dari hati lu, kalau misalkan alhamdulillah panjang ya berarti udah bagus dong. Iya kayak gitu. Emang udah waktunya aja gitu. Iya. Oke, kalau gitu this is RAD Podcast signing out.